Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, pada mata pelajaran administrasi transaksi pada hari ini, kita akan mempelajari bab 2, yaitu mengenai berkas-berkas administrasi transaksi. Ya anak-anak, indikator materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama, pengertian administrasi transaksi, yang kedua, SOP perusahaan, yang ketiga, alur bukti transaksi, dan yang keempat, berkas-berkas administrasi transaksi. Untuk indikator yang pertama, yaitu mengenai pengertian administrasi transaksi. Sebelum memahami mengenai administrasi transaksi, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian dari administrasi dan transaksi itu sendiri. Administrasi mengarah pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi di dalam penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi-fungsi manajemen yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sedangkan transaksi dapat diartikan sebagai suatu peristiwa ekonomi yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Peristiwa ekonomi tersebut akan mempengaruhi baik harta, utang, dan modal perusahaan. Dari pengertian administrasi dan transaksi tadi, maka dapat diambil kesimpulan administrasi transaksi adalah kegiatan untuk mencatat perubahan-perubahan posisi keuangan sebuah perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan metode tertentu sehingga hasil pencatatan dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Selanjutnya mengenai manfaat administrasi transaksi. Manfaat yang pertama yaitu memudahkan perusahaan dalam menghubungi pihak-pihak yang terkait melalui berbagai media komunikasi, baik itu rekanan, konsumen, instansi pemerintah, maupun pemasok. Manfaat yang kedua yaitu memperkecil resiko kehilangan barang karena setiap transaksi terbukukan dengan rapi, baik barang masuk hasil pembelian maupun barang keluar akibat penjualan. Manfaat yang ketiga yaitu memudahkan pemberian layanan purna jual kepada konsumen, karena adanya transaksi dengan konsumen yang dapat dibuktikan melalui bukti-bukti kesepakatan penjualan. Kemudian manfaat yang keempat, memudahkan pemilik perusahaan dalam mengikuti perkembangan perusahaan melalui laporan hasil pencatatan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam administrasi transaksi. Unsur yang pertama yaitu manusia. Kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam administrasi berperan menentukan keberhasilan dari administrasi tersebut. Pembagian tugas harus tepat, menempatkan sumber daya yang ada sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dapat menghasilkan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan, efektif dan efisien. Unsur yang kedua yaitu money atau uang. Uang merupakan komponen penting dalam operasional usaha, termasuk kegiatan administrasi usaha. Hal ini karena salah satu tujuan yang diinginkan perusahaan adalah mencari untung atau laba. Indikator keuntungan atau laba dapat diukur dari jumlah uang yang dihasilkan lebih besar dari uang yang diinvestasikan. Unsur yang ketiga yaitu material atau harta kekayaan. Material adalah semua harta kekayaan perusahaan yang digunakan untuk memperlancar kegiatan perusahaan agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan perusahaan. Harta kekayaan adalah semua sarana dan prasarana penunjang yang berfungsi untuk memudahkan kegiatan administrasi. Contohnya, alat tulis, peralatan kantor, perlengkapan kantor, dan gedung yang memadai.
Kemudian unsur yang keempat yaitu metode atau metode. Metode adalah salah satu cara yang akan dilakukan dengan mengedepankan efisiensi dalam merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Metode yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk kegiatan administrasi disebut SOP atau Standard Operating Procedure Administrasi. Kemudian unsur yang kelima yaitu mesin atau mesin. Mesin merupakan salah satu harta kekayaan perusahaan yang digunakan untuk kelancaran kegiatan administrasi, yaitu mulai proses pengerjaan hingga pembuatan laporan. Contohnya, mesin kasir, mesin cetak, mesin pemotong baja, atau pabrik. Kemudian unsur yang terakhir yaitu pasar atau market. Pasar atau market adalah tujuan yang diharapkan dari kegiatan administrasi, misalnya sebagai tempat dilakukan transaksi. Ya, anak-anak, materi selanjutnya yaitu mengenai SOP perusahaan atau Standar Operasional Prosedur Perusahaan. Pengertian Standar Operasional Prosedur atau SOP. Standar Operasional Prosedur adalah aturan yang ditetapkan oleh perusahaan dalam menangani berbagai kegiatan yang terjadi di perusahaan, sehingga setiap kegiatan perusahaan akan mempunyai standar prosedur operasional untuk menjamin kegiatan yang ditangani dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu prinsip standar operasional prosedur. Prinsip yang pertama yaitu kemudahan dan kejelasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua aparatur, terutama bagi seseorang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian prinsip yang kedua yaitu efisiensi dan efektivitas. Prosedur-prosedur yang distandarkan merupakan prosedur yang paling efektif dan efisien dalam proses pelaksanaannya. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu dapat menyesuaikan diri atau dinamis. Prosedur-prosedur yang distandarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi. Kemudian, prinsip yang keempat yaitu berorientasi pada pengguna. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna atau customer needs, sehingga dapat memberikan kepuasan pada penggunanya. Kemudian, prinsip yang kelima yaitu keselarasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-prosedur lain yang terkait. Kemudian, prinsip selanjutnya yaitu keterukuran kualitas. Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya. Kemudian, prinsip yang ketujuh yaitu kepatuhan hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku. Kemudian, prinsip yang terakhir yaitu kepastian hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan, dan menjadi instrumen untuk melindungi aparatur atau pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum. Selanjutnya, manfaat standar operasional prosedur atau SOP. Manfaat yang pertama yaitu dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja. Manfaat yang kedua yaitu lebih jelas mengetahui peran dan posisi masing-masing di internal perusahaan. Manfaat yang ketiga yaitu memberikan kejelasan mengenai prosedur kerja dan tanggung jawab dalam proses terkait. Kemudian, manfaat selanjutnya yaitu menjamin proses kerja yang telah ditetapkan dan dijadwalkan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian, memberikan keterangan mengenai keterkaitan suatu proses kerja dengan proses kerja yang lain di dalam perusahaan. Kemudian, manfaat selanjutnya yaitu
meminimalisir kesalahan dalam melakukan pekerjaan, karena standar operasional itu telah ditentukan di awal perusahaan. Manfaat selanjutnya yaitu membantu mengidentifikasi apabila terjadi kesalahan prosedural. Selanjutnya, memudahkan penelusuran terjadinya penyimpangan dan memudahkan langkah perbaikan. Manfaat yang terakhir yaitu membantu dalam melakukan evaluasi terhadap setiap proses operasional perusahaan. Selanjutnya, SOP Administrasi Transaksi Perusahaan. SOP atau Standar Operational Procedure dalam menangani administrasi transaksi yang diterapkan dalam perusahaan antara lain standar prosedur operasional untuk menangani administrasi pembelian tunai. Yang kedua, standar prosedur operasional untuk menangani administrasi penjualan tunai. Yang ketiga, standar prosedur operasional untuk menangani administrasi penjualan kredit. Yang keempat, standar prosedur operasional untuk menangani administrasi penerimaan kas. Yang kelima, standar prosedur operasional untuk menangani administrasi uang kas. Nah, anak-anak, untuk penjelasan SOP-nya dari masing-masing item tersebut bisa dilihat di modul ya. Di situ telah dijelaskan secara detail. Ya, anak-anak, materi yang ketiga yaitu mengenai bukti transaksi. Bukti transaksi. Setiap transaksi yang memerlukan pencatatan harus dibuatkan atau dimintakan bukti transaksi pencatatan. Kegunaan utama dari bukti transaksi atau pencatatan ini adalah menyediakan bukti tertulis tentang transaksi yang telah dilaksanakan sekaligus untuk menghindari kemungkinan terjadinya persengketaan di masa mendatang. Untuk itu, bukti harus kuat jika di dalamnya terdapat pengakuan dari pihak luar atau eksternal yang berwenang berupa tanda tangan yang bersangkutan. Bukti transaksi atau pencatatan dilihat dari asalnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bukti transaksi internal merupakan bukti pencatatan transaksi karena adanya transaksi yang melibatkan hanya bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan. Lebih menekankan perubahan posisi keuangan yang terjadi antar bagian yang ada dalam perusahaan. Contohnya, memo dari pimpinan kepada seseorang yang ditunjuk, perubahan nilai harta kekayaan karena penyusutan, dan pemakaian perlengkapan kantor, serta lainnya. Yang kedua yaitu bukti transaksi eksternal, yaitu bukti pencatatan transaksi yang terjadi dengan pihak luar perusahaan. Selanjutnya yaitu contoh bukti transaksi eksternal. Contoh yang pertama yaitu faktur atau invoice. Faktur adalah perhitungan penjualan barang yang dilakukan secara kredit. Dibuat oleh pihak penjual disampaikan kepada pihak pembeli. Biasanya faktur ini dibuat dua rangkap. Yang asli diberikan kepada pihak pembeli sebagai bukti pencatatan pembelian secara kredit, sedangkan kopiannya dipegang oleh pihak penjual sebagai bukti pencatatan penjualan secara kredit. Nah, untuk contoh fakturnya gambarnya seperti ini ya anak-anak. Jadi, dalam suatu faktur itu, informasi yang harus dimuat dalam faktur itu antara lain yang pertama, nama dan alamat penjual, kemudian ada nomor faktur, ada nama dan alamat pembeli, ada tanggal pemesanan, ada tanggal pengiriman, dan syarat pembayaran dan keterangan mengenai barang seperti jenis barang, kualitas, harga satuan, dan jumlah harga. Contoh yang kedua yaitu kwitansi atau official receipt. Kwitansi adalah dokumen atau surat yang digunakan sebagai tanda bukti telah terjadinya transaksi pembayaran. Kwitansi dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang menerima uang dan diserahkan kepada pihak yang melakukan pembayaran. Kwitansi biasanya terdiri dari dua bagian. Bagian pertama diberikan kepada pihak pembayar sebagai bukti pencatatan pengeluaran uang. Sedangkan bagian yang tertinggal atau sus atau bonggol kwitansi untuk
sementara bisa dijadikan bukti pencatatan penerimaan uang. Nah, biasanya dalam kwitansi itu biasanya kan ditempeli materai kan. Nah, itu ada ketentuannya. Kalau transaksi yang terjadi antara 250.000 sampai dengan 1 juta itu menggunakan materai yang 3.000. Jika transaksinya itu lebih dari 1 juta, maka harus menggunakan atau membubuhkan materai sebesar 6.000. Apabila transaksi itu kecil atau kurang dari 250.000, tidak perlu menggunakan materai. Nah, untuk contoh kwitansinya gambarnya seperti ini ya anak-anak. Nah, untuk informasi yang termuat dalam kwitansi itu antara lain ada nomor urut, kemudian nama yang menyerahkan pembayaran, kemudian jumlah nominal pembayaran dalam huruf, kemudian maksud pembayaran atau digunakan untuk apa, kemudian tempat dan tanggal penyerahan uang, kemudian jumlah nominal pembayaran dalam huruf, kemudian ada nama dan tanda tangan yang menerima uang. Contoh yang ketiga yaitu nota debit atau debit memo. Nota debit adalah pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim suatu perusahaan atau badan usaha kepada pelanggannya bahwa akunnya telah didebet dengan jumlah tertentu. Penerima nota debit ini akan mencatat pada akun pihak pengirim nota pada sisi kredit. Nah, untuk informasi yang tertera pada nota debit itu antara lain nama pihak yang mengeluarkan nota debit atau pihak pembeli, kemudian nama pihak yang dituju, kemudian ada nomor nota debit, kemudian ada nomor item barang, kemudian nama atau jenis barang, kemudian banyaknya barang, kemudian harga satuannya, kemudian jumlah barang atau banyak barang dikali harga satuan, kemudian ada total jumlah, dan terakhir ada tempat dan tanggal. Untuk contoh yang keempat yaitu nota kredit atau kredit memo. Nota kredit adalah pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim suatu perusahaan atau badan usaha kepada pelanggannya bahwa akunnya telah dikredit dengan jumlah tertentu. Penerima nota kredit ini akan mencatat pada akun pihak-pihak pengirim nota pada sisi debit. Nah, untuk contoh nota kreditnya seperti ini ya anak-anak. Jadi, informasi yang termuat dalam nota kredit itu antara lain ada nama pihak yang mengeluarkan nota kredit atau pihak penjual. Kemudian ada nama pihak yang dituju. Kemudian ada nomor nota kredit. Ada nomor item barang. Kemudian ada nama atau jenis barang. Kemudian ada banyaknya barang. Kemudian harga satuan, kemudian ada jumlah harga, kemudian ada total jumlah, dan ada tempat dan tanggal. Kurang lebihnya sama seperti dengan nota debit. Untuk contoh bukti transaksi eksternal selanjutnya yaitu cek. Cek adalah surat perintah tidak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu surat tersebut diserahkan kepada bank, ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah suatu bank dan memiliki simpanan pada bank tersebut dalam bentuk giro. Nah, biasanya cek tersebut terdiri dari dua bagian. Lembar utama diserahkan kepada pihak lain sebagai alat pembayaran. Selanjutnya, struk atau bonggol cek untuk dijadikan bukti tambahan transaksi yang disatukan dengan kwitansi bukti pembayaran. Nah, untuk contohnya, cek itu seperti gambar tersebut ya anak-anak. Jadi, keterangan yang ada di dalam satu cek itu terdiri atas yang pertama, ada tulisan kata-kata cek. Kemudian ada tulisan bank penerbit. Kemudian ada nomor cek. Kemudian ada tanggal penulisan cek. Kemudian ada perintah membayar. Kemudian ada jumlah uang atau nominal angka atau huruf. Kemudian ada tanda tangan atau cap perusahaan pemilik cek. Nah, untuk jenis-jenis cek itu sendiri ada beberapa. Yang pertama ada cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang, cek mundur, dan cek kosong.
Contoh selanjutnya yaitu biliet giro. Biliet giro adalah surat perintah dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam biliet giro pada bank yang sama atau bank yang lain. Penerima biliet giro tidak bisa menukarkan dengan uang tunai kepada bank yang bersangkutan, tetapi hanya dapat menyetorkan biliet giro kepada bank sebagai tambahan simpanan pada rekeningnya. Nah, untuk contoh biliet gironya gambarnya seperti ini ya anak-anak. Jadi, setiap biliet giro harus memenuhi syarat formal. Seperti yang pertama, syaratnya itu ada nama biliet giro dan nomor biliet giro yang bersangkutan. Kemudian nama tertarik. Kemudian perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindah bukukan dana atas beban rekening penarik. Kemudian ada nama dan nomor rekening pemegang. Kemudian ada nama bank penerima. Kemudian ada jumlah dana yang dipindahkan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnya. Kemudian ada tempat dan tanggal penarikan. Kemudian ada tanda tangan, nama jelas atau dilengkapi dengan cap atau stempel dengan persyaratan pembukaan rekening. Contoh yang terakhir yaitu ada rekening koran. Rekening koran adalah bukti mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya dan digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Untuk contoh rekening korannya seperti gambar yang tertera di PPT ya anak-anak. Jadi, rekening koran memuat hal yang sama dengan buku tabungan. Di dalamnya sama-sama memuat mengenai tanggal dan sandi transaksi, mutasi debit, mutasi kredit, dan saldo. Bedanya kalau di buku tabungan itu dibuka oleh nasabah atau deposan perorangan, sedangkan rekening koran itu untuk nasabah korporat atau entitas. Ya, anak-anak, materi selanjutnya yaitu mengenai berkas-berkas administrasi transaksi. Berkas administrasi transaksi yang pertama yaitu berkas transaksi penjualan tunai. Untuk perusahaan yang menjual barang secara eceran seperti toko atau supermarket, penjualan barang secara seluruhnya dilakukan secara tunai. Pembeli datang sendiri ke tempat penjual, kemudian barang diserahkan di tempat penjual. Namun, pada perusahaan-perusahaan yang tidak dapat melakukan penjualan secara eceran, penjualan dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Pembeli dapat melakukan pembelian barang dengan cara datang sendiri ke tempat penjual atau melalui surat order atau purchase order atau PO. Nah, untuk contoh purchase order-nya, gambarnya seperti yang tertera di PPT ya anak-anak. Nah, gambar tersebut merupakan contoh dari purchase order. Nah, untuk penyerahan barang dapat dilakukan di tempat penjual atau dikirim ke tempat pembeli, tergantung kepada syarat penyerahan barang yang telah disepakati. Nah, formulir yang digunakan terdiri atas faktur penjualan dan nota kontan. Nah, anak-anak, berikut ini uraian kegiatan bagian-bagian yang terlibat dalam aktivitas penjualan tunai, baik pada toko-toko atau supermarket dan grosir. Yang pertama, pengelolaan order penjualan tunai secara eceran pada toko atau supermarket. Unit-unit organisasi yang terlibat dalam aktivitas penjualan adalah bagian order penjualan, bagian kasir, bagian gudang, bagian pembungkusan atau packing, dan bagian akuntansi. Dokumen yang berkaitan dengan penjualan tunai eceran antara lain ada faktur dan nota penjualan tunai. Kemudian yang kedua, pengelolaan order penjualan tunai pada grosir. Pengelolaan order penjualan yang ditemukan dalam praktek diantaranya sebagai berikut. Aktivitas penjualan tunai melibatkan bagian order penjualan, bagian gudang, bagian pengiriman barang, bagian kasir atau kasa, dan bagian akuntansi. Sementara formulir yang digunakan terdiri atas
faktur penjualan tunai, kemudian ada nota kontan, kemudian bukti penyerahan barang, kemudian ada bukti penerimaan kas. Selanjutnya, berkas administrasi transaksi yang kedua yaitu berkas transaksi penjualan kredit. Penjualan barang secara kredit dapat dibedakan menjadi penjualan kredit untuk barang atau perusahaan dan toko, dan penjualan kredit untuk perusahaan atau toko yang menjual barang-barang yang melayani kredit perorangan dilakukan secara angsuran. Adapun berkas-berkas administrasi transaksi pengelolaan order penjualan kredit antara lain, yang pertama ada surat pesanan atau order dari pelanggan atau PO. Kemudian status kredit pelanggan sebagai dasar pertimbangan pemberian otorisasi penjualan kredit kepada pelanggan yang bersangkutan atau persetujuan kredit. Kemudian ada faktur penjualan. Kemudian ada order pengiriman barang. Kemudian ada kartu gudang. Kemudian ada buku pembantu atau kartu piutang. Kemudian ada kartu sediaan barang. Kemudian yang terakhir ada buku jurnal penjualan dan buku besar. Berkas administrasi transaksi selanjutnya yaitu berkas transaksi pembelian. Pembelian barang dapat dilakukan baik pembelian tunai maupun kredit. Kelengkapan administrasi pembelian pada perusahaan yang telah memiliki SOP atau Standar Operational Procedure dan penyelenggaraan administrasinya secara manual, maka jenis perlengkapan yang diperlukan terdiri atas formulir-formulir, buku-buku untuk mencatat, peralatan kantor, mesin kantor, dan kegiatan kesekretariatan lainnya. Formulir merupakan daftar isian baik itu yang tercetak maupun yang tidak memiliki ruang untuk diisi dengan informasi. Formulir bermanfaat untuk menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis, merekam data, mengurangi kesalahan, dan menyampaikan informasi pokok kepada pihak lain. Ya, anak-anak, berikut merupakan formulir-formulir yang diperlukan dalam aktivitas pengelolaan pembelian. Yang pertama ada surat permintaan pembelian. Nah, contoh gambarnya seperti yang tertera pada PPT ya anak-anak. Jadi, surat permintaan pembelian ini diisi oleh bagian gudang atau bagian lain yang memerlukan barang. Surat permintaan pembelian berisi antara lain mengenai ada nama, jenis, tipe, kuantitas, dan kualitas barang yang diminta. Kemudian, kapan barang yang bersangkutan tersebut harus sudah diterima. Nah, yang kedua ada surat permintaan penawaran harga. Nah, untuk contohnya bisa dilihat di PPT ya, anak-anak. Nah, surat ini diisi oleh bagian pembelian, di mana informasi barang yang diminta dalam surat permintaan penawaran harga tersebut belum ada pada daftar langganan, pemasok atau supplier. Surat permintaan penawaran harga berisi antara lain mengenai ada nama, jenis, tipe, kuantitas, dan kualitas barang yang diminta. Kemudian ada tanggal paling lambat penerimaan barang yang diminta. Kemudian ada permintaan informasi mengenai syarat pembayaran dan syarat penyerahan yang diminta oleh calon pemasok. Contoh yang ketiga ada surat order pembelian. Formulir ini diisi oleh bagian pembelian. Formulir ini biasanya berisi keterangan mengenai yang pertama ada nama dan alamat pemasok. Kemudian yang kedua, nama, jenis, tipe, kuantitas, dan kualitas barang yang diminta. Kemudian ada tanggal paling lambat penerimaan barang yang dipesan. Kemudian ada syarat pembayaran dan syarat penyerahan barang. Kemudian untuk contoh yang keempat ada laporan penerimaan barang. Formulir ini diisi oleh bagian penerimaan barang setelah barang yang diterima dan diperiksa. Laporan penerimaan barang berisi data hasil pemeriksaan atas barang yang diterima dan dokumen-dokumen yang terkait antara lain berisi keterangan mengenai tanggal penerimaan barang, nomor order pembelian yang bersangkutan, nama, jenis, tipe, kuantitas, dan kualitas barang yang diterima,
Kemudian ada catatan hasil pemeriksaan barang, misalnya cocok tidaknya barang sesuai dengan order, kemudian adanya barang yang rusak dan sebagainya. Nah, contoh yang terakhir ada bukti pengeluaran kas. Jadi, formulir ini diisi oleh bagian hutang apabila karena adanya pembelian secara kredit yang jatuh tempo pembayarannya. Untuk contoh bukti pengeluaran kas, gambarnya bisa dilihat di PPT ya anak-anak. Ya, lanjut anak-anak. Untuk berkas administrasi yang selanjutnya yaitu berkas transaksi penerimaan kas. Penerimaan kas dalam perusahaan pada umumnya berasal dari transaksi penjualan barang baik penjualan tunai maupun penjualan kredit yang dalam hal ini penerimaan piutang dari debitur. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerimaan kas antara lain bukti penerimaan kas yang dibuat sendiri oleh perusahaan dari manapun sumbernya. Kemudian ada faktur penjualan tunai, kemudian ada daftar surat pemberitahuan penerimaan piutang dari bagian sekretariat, kemudian ada memo atau nota kredit dari bank, kemudian ada bukti penerimaan kas. Nah, untuk berkas administrasi transaksi yang terakhir ada berkas transaksi pengeluaran kas. Pada perusahaan yang mengelola kas dengan menerapkan sistem voucher, semua pengeluaran kas dilakukan dengan menggunakan cek, termasuk pengeluaran untuk pembentukan dan penggantian dana kas kecil. Adapun dokumen-dokumen yang terkait dengan pengeluaran kas antara lain ada faktur atau nota pembelian, kemudian ada faktur pembelian kredit, kemudian bukti penerimaan barang, kemudian permintaan pengisian kembali kas, kemudian bukti pengeluaran kas kecil, kemudian surat permintaan pengeluaran kas kecil. Nah, untuk contoh bukti pengeluaran dana kas kecil, gambarnya bisa dilihat di PPT ya anak-anak. Ya, anak-anak, demikianlah penjelasan materi dari Ibu mengenai berkas-berkas administrasi transaksi. Apabila ada yang kurang jelas atau yang belum dimengerti, bisa ditanyakan ke saya ya anak-anak. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.